Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Ayun Ibuana Putri. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan bab 2. Kemarin kalian sudah membahas tentang akar bilangan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, jadi untuk di materi bab 2 ini kita akan membahas 4 materi. Pertama tentang pengertiannya, terus cara menyederhanakan bentuk akar, terus operasi hitung. Operasi hitung itu berarti di sini ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kemudian merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkan ini itu berarti hubungannya dengan bentuk pecahan. Jadi ketika ada bentuk pecahan yang di mana ada pembilang atau penyebutnya itu bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bentuk akar. Nah, pengertian bentuk akar. Bentuk akar itu adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Nah, pasti kalian masih bingung apa itu bilangan rasional atau apa itu bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Apa maksudnya? Nah, misalkan di sini ada angka 4. Nah, di sini ada angka 4. Nah, si angka 4 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. A per B itu misalkan gini. Kita tulis sebagai 8 per 2. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4 kan? Nah, jadi si 4 ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang lain. Atau misalkan lagi ini 16 per 4. Berapa 16 dibagi 4? Yaitu 4. Jadi ini hasilnya 4. Ini juga hasilnya 4. 20 per 5, 20 dibagi 5 itu juga hasilnya 4. Nah, jadi ketika ada suatu bilangan ya dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka disebut dengan bilangan rasional. Nah, kemudian satu lagi ada yang bilangan irasional. Nah, untuk bilangan irasional berarti kebalikannya. Jadi bilangan itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Contohnya itu adalah akar 3. Kalau misalkan kalian cari akar 3, itu dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya bisa perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada akar 4. Akar 4 itu kan bisa dipecah jadi akar dari 2 kali 2. Nah, akar dari 2 kali 2 itu berarti hasilnya 2. Nah, 2 ini bisa kita rubah menjadi 4 per 2, atau bisa juga 6 per 3, atau bisa juga jadi 8 per 4, dan seterusnya. Nah, ternyata kan ini bisa dirubah jadi bentuk A per B ya. Maka ini merupakan bilangan rasional. Nah, kemudian akar 36. Nah, untuk akar 36 juga ini sama. Hasilnya itu adalah 6. Nah, si 6 ini bisa kita rubah jadi 12 per 2, atau bisa juga 60 per 6, dan seterusnya. Ini juga sama, maksudnya adalah bilangan rasional. Nah, berlaku juga untuk akar 25 dengan akar pangkat 3 dari 225. Itu hasilnya adalah 5. Nah, si 5 ini bisa kita rubah jadi 60 bagi 12, atau 50 bagi 5, atau 10 bagi 2, dan seterusnya. Nah, keempat contoh ini merupakan bilangan rasional. Kalau bilangan rasional berarti dia bukan bentuk akar ya. Bukan bentuk akar. Jadi walaupun dia ada tanda akarnya, tapi kalau misalkan ada hasilnya, berarti dia bukan bentuk akar. Nah, kalau untuk bentuk akar itu tidak dapat dihasilkan. Jadi kayak gini. Kalian cari coba akar 3. Berapa kali berapa yang angkanya sama? Hasilnya 3. 3 itu kan cuma bisa diperoleh dari 1 kali 3 kan? Nah, 1 sama 3 ini kan angkanya beda ya. Nah, berarti dia tidak bisa dihasilkan. 7 juga sama. 7 itu cuma bisa diperoleh dari 1 kali 7. Nggak bisa juga. Terus di sini ada akar 11.
Akar 11 juga cuman bisa diperoleh dari 1 kali 11. Ternyata sama, angkanya beda, berarti gak bisa dihasilin juga. Begitupun akar 31. Nah, jadi untuk akar-akar yang tidak dapat dihasilkan di sini ya, tidak dapat dihasilkan, maka merupakan bilangan irasional atau disebut juga sebagai bentuk akar. Nah, itu untuk pengertiannya, semoga kalian paham. Untuk yang berikutnya, kita akan belajar cara menyederhanakan bentuk akar. Kan 12. Kalau misalkan kita cari 12 itu kan cuman bisa diperoleh dari 6 kali 2, 1 kali 12, atau 3 kali 4. Nah, ternyata di sini kan nggak ada perkalian angka yang sama ya. Nah, berarti akar 12 itu tidak dapat dihasilkan. Tetapi akar 12 ini, ya, akar 12 yang ini itu bisa kita sederhanakan akarnya. Caranya, kalian cari di sini. Di sini kan ada perkalian 6 kali 2, 1 kali 12, 3 kali 4. Nah, kalian pilih angka yang bisa diakarkan. Nah, kita kan kemarin udah belajar kan, bahwa akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, dan seterusnya ya di sini nih. Bagusnya ini kalian hafalkan biar nanti nggak bingung. Nah, ternyata dari pilihan di sini itu yang bisa diakarin itu adalah 4. Nah, karena 4 bisa diakarkan, maka kita pilihnya yang 3 kali 4. Jangan 6 kali 2. Kenapa jangan 6 kali 2? Nah, 6 itu nggak ada akarnya. Tinggal kalian cek di sini aja. Adakah akar 6? Nggak ada. 2 juga sama. Adakah akar 2? Tidak ada. Nah, berarti kita pilihnya yang 3 kali 4. Nah, dari sini berarti kita pecah ya. Jadi akar 3 dikali akar 4. Nah, mana yang bisa diakarin? Yaitu akar 4. Akar 4-nya kita rubah jadi 2. Kenapa 2? Di sini kan nih ya, akar 4 itu sama dengan 2. Jadi akar 4-nya jadi 2. Terus gimana akar 3-nya? Akar 3-nya kan gak ada akarnya. Jadi kita tulis lagi aja akar 3. Ingat, yang 2 ini jangan pakai akar lagi, karena udah keluar akarnya. Asalnya kan akar 4, jadi 2, jadi hasilnya 2 akar 3. Kalau misalkan ada yang nulis akar 2 akar 3, nah ini salah. Ingat, 2-nya sudah keluar dari akar. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu akar 50. Nah, kita cek 50 itu perkalian berapa aja? Ada 2 dikali 25, ada juga 5 kali 10. Nah, kita cek di sini, mana yang bisa diakarin? Oh, ternyata ada di sini 25. Nah, berarti kita pilihnya yang ini. 2 kali 25. Jadi akar, atau bisa kalian balik ya, 25 kali 2. Kalian mau tulis 25 kali 2 atau kalian mau tulis 2 kali 25, itu sama aja. Nah, di sini kita pecah 25, akar 25 dikali akar 2. Nah, yang bisa diakarin itu ini 25, 25-nya berubah jadi 5, akar 2-nya tetap ditulis jadi akar 2. Jadi hasilnya 5 akar 2. Sekarang akar 72. 72 itu bisa dibentuk dari angka yang paling kecil dulu ya. 72 misalkan dibagi 2 itu hasilnya 36. Terus 72 bagi 3 bisa? 72 dibagi 3 itu 72 dibagi 3 itu berarti 24. Jadi 3 kali 2 4. 72 bagi 4 bisa? Bisa, yaitu 4 kali 18. Terus 72 juga bisa dibentuk dari 8 kali 9. Nah, sekarang kita cek mana yang bisa diakarin. Oh, ternyata di sini mah yang bisa diakarinnya banyak. Ada 36, ada 9, ada 4. Nah, kalau misalkan ada 3 ini yang bisa diakarin, mana yang harus kita pilih?
Yang kita pilih itu yang akarnya paling besar. Nah, jadi yang harus kita pilih itu yang ini, 2 kali 36. Ya. Jadi 72 ini kita pilihnya jadi 36 kali 2. Atau akar 36 dikali akar 2. Berapa akar 36? Ini nih ya. Akar 36 itu sama dengan 6. Jadi ini sama dengan 6. Ini berubah jadi 6. Akar 2-nya bisa diakarin? Gak bisa. Kalau gak bisa, berarti kita tulis lagi akar 2. Jadi hasilnya 6 akar 2. Untuk contoh yang keempat ini, ternyata di sini ada angka yang di depan akarnya. Ada angka 3-nya, bukan akar 12 doang. Nah, gimana kalau kayak gini? Nah, untuk kasus seperti ini, kalian tulis dulu angka 3-nya. Jadi si 3 yang di depan ini jangan dulu kalian rubah jadi apapun, ya. Kalian kerjakan dulu yang akar 12. Ingat ya, 3-nya jangan dulu dirubah, cukup ditulis ulang. Jangan hilang, jadi 3-nya tetap ditulis ulang. Nah, sekarang 12. Nah, di sini kan udah ada ya 12. 12 itu 3 kali 4. Atau bisa dibalik jadi 4 kali 3. Jadi 3 akar 4 dikali akar 3 sama dengan 3. Akar 4 tadi berapa? 2. Ini itu berubah jadi 2 kali akar 3. Nah, di sini kita kaliin. Jadi di sini itu ke sini jadi kali. Jadi 3 dikali 2, 6. Kali akar 3, jadi 6 akar 3. Kalikan lagi. Nah, 5-nya kalian tulis dulu. 27 itu berapa kali berapa? 9 kali 3. Jadi 5-nya ditulis lagi. Kali akar 9 dikali akar 3. Jadi 5, berapa akar 9? Akar 9 itu adalah 3 dikali akar 3. Jadi 5 kali 3 berapa? Ini kali ya. 5 kali 3 itu 15 akar 3. Gitu. Nah, untuk materinya semoga kalian paham. Cara menyederhanakan bentuk akar ini kalian harus benar-benar paham karena nanti akan digunakan di operasi hitung penjumlahan, pengurangan, bisa juga digunakan pada perkalian atau pembagian. Jadi kalau misalkan dasar menyederhanakannya masih gak bisa, benar-benar harus dipelajari. Nah, takutnya nanti kalian susah untuk maju ke materi berikutnya. Kalau misalkan masih ada yang nggak paham, silahkan tanya melalui biasa WhatsApp group, atau kalau misalkan malu lewat grup, bisa kalian WA ibu lewat Japri. Nah, untuk tugasnya, kalian tuliskan rangkumannya di buku kalian, kemudian kirimkan hasil fotonya di WhatsApp group. Nah, setelah itu kerjakan latihan pada link Google Form berikut. Nanti linknya ibu share lewat WhatsApp group.